Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam perayaan Minggu Advent. Hari ini kita akan beribadah, menyatukan hati kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan. Mari kita beribadah sambil memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian mulia, mulia namanya. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah secara online bagi kaum lansia dan disabilitas, jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua yang terpanggil datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Opa Oma yang terkasih, nats pembimbing bagi kita terpilih dari Lukas pasal 1 ayat 38b. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka kami memohon urapan Roh-Mu yang kudus bagi kami, supaya kami tidak sekedar mendengar, tetapi kami mengerti dan kami bisa menjadi pelaku firman yang baik. Singkirkanlah segala gangguan, kuasa-kuasa iblis yang mau merampas benih-benih firman Tuhan yang baik bagi kami. Kuasa Roh Kudus menuntun dan mengarahkan pikiran kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Amin. Opa, Oma, Bapak, Mama, Saudara-saudara, firman Tuhan terpilih bagi kita dalam perayaan Minggu Advent ketiga hari ini dari Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Begini bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas seluruh keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan pelihara firman itu di dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam, Opa, Oma, Bapak, Mama, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tema perayaan Minggu Advent ketiga pagi ini adalah menyambut Yesus dengan iman dan ketaatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, perayaan Minggu Advent pada minggu ketiga selalu ditandai dengan penyalaan lilin. Lilin berwarna merah muda yang menandakan ada sukacita. Di samping lilin merah muda itu ada lilin Advent pertama yang bertanda pengharapan, dan lilin Advent kedua bertanda cinta kasih. Kita akan belajar hari ini dari sosok Maria, seorang perempuan sederhana yang menerima pilihan Tuhan menjadi ibu Yesus. Pilihan Tuhan terhadap Maria memang beralasan, karena lewat percakapan Maria dan malaikat Tuhan kita dapat mengenal sosok Maria
seorang perempuan yang memiliki ketaatan disertai iman. Asal taat pada Tuhan, maka segala hal yang dikhawatirkan manusia akibat keputusan iman akan Tuhan pasti dibereskan. Seperti itulah prinsip iman Maria. Prinsip seperti ini sangat langka, atau tidak semua orang punya prinsip seperti ini. Banyak kali orang mempertanyakan atau memperhitungkan resiko yang akan diterimanya. Jika resiko yang diterima, apa yang akan ditanggungnya adalah resiko yang kecil, maka dia akan menerima tugas dan panggilan itu dengan sukacita. Tetapi kalau resikonya besar atau resikonya berat, pada umumnya orang akan pikir-pikir dulu atau menolak panggilan Tuhan. Nah, Maria sosok perempuan istimewa. Dia mengambil keputusan untuk taat tanpa memperhitungkan resiko. Padahal resiko yang akan diterima oleh Maria itu risiko yang sangat besar. Mulai dari hubungannya dengan tunangannya Yusuf, dari keluarganya, dari lingkungan sosial tempat Maria hidup. Bagaimana mungkin ia seorang perawan yang sudah punya tunangan, tiba-tiba hamil, tetapi bukan hamil dengan tunangannya. Itulah Maria. Maka di minggu ketiga perayaan Advent hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang beriman seperti Maria yang taat untuk menjawab panggilan Tuhan. Beberapa tokoh Alkitab pada zaman Perjanjian Lama yang kita kenal seperti Abraham, Musa, Yusuf, Yosua, Daniel dan lain-lainnya memberikan kesaksian kepada kita tentang arti ketaatan. Ketaatan adalah hal wajib dalam kehidupan beriman. Dalam kehidupan relasi kita dengan Tuhan, ketaatan tidak boleh kita kesampingkan. Dan kita melihat bagaimana hidup tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama itu. Abraham, karena ketaatannya, akhirnya dia dipilih atau ditetapkan Tuhan menjadi bapa bagi segala orang percaya. Yusuf contohnya, karena ketaatan melakukan kehendak Tuhan, maka dia menjadi penyelamat bagi keluarganya dan bagi bangsanya. Musa, karena ketaatannya kepada Tuhan, ia memberi diri untuk mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ketaatan orang yang beriman kepada Tuhan ternyata menjadi kunci untuk hidup dalam kebenaran dan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 ada nats yang sangat akrab dengan kita, menulis begini: jika kamu mengasihi Allah, maka kamu akan menuruti segala perintahnya. Kasih akan mengarahkan orang percaya untuk taat kepada segala perintah Allah. Iman sejati terlihat pada ketaatan orang percaya untuk melakukan kehendak Allah. Maka pertanyaan penting, kapan mulai kita menjadi orang-orang yang taat kepada Kristus? Ketaatan kita kepada Kristus dimulai saat kita berkomitmen untuk mengikutnya. Belajar dari kehidupan prajurit atau tentara dalam hubungan mereka dengan komandannya. Ada semacam indoktrinisasi untuk setiap prajurit harus selalu patuh, selalu taat pada atasan atau instansi, lembaga tempat dia mengabdi. Maka kata yang selalu diucapkan oleh prajurit adalah siap. Namun jelas ada perbedaan. Ketaatan kita kepada Kristus dengan ketaatan seorang prajurit dalam dunia ini kepada komandannya. Bisa jadi ketaatan prajurit di dalam dunia ini kepada komandannya siap, tetapi bisa saja siap untuk melakukan hal-hal yang salah. Beda ketaatan kita kepada Kristus. Ketaatan kita kepada Kristus adalah ketaatan yang selalu diarahkan pada jalan kebenaran.
Seorang prajurit taat kepada komandannya bisa karena dia takut. Tetapi seorang pengikut Kristus taat kepada Kristus karena apa? Karena kasihnya kepada Kristus. Maka akan ada perbedaan. Ketaatan di dalam kasih itu melahirkan sukacita. Orang-orang yang taat melakukan kehendak Kristus itu akan ada sukacita di hatinya. Dia melakukan segala sesuatu bukan karena dia takut dihukum, tetapi dia melakukan segala sesuatu itu dengan rela, dengan sukacita. Maka terlihat ketaatan yang dimaksud ini dalam sosok Maria. Karena ada kasih di dalam hati Maria, maka dia taat kepada Kristus dengan rela, dengan sukacita. Ia tidak merasa sedih, apalagi merasa terpaksa untuk melakukan tugas panggilannya. Maka kita temukan ada nyanyian Maria, nyanyian sukacita. Ia begitu bergembira karena dari sekian banyak perempuan Tuhan pilih dia untuk menjadi hamba yang melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Maka dia pun berkata dalam nyanyiannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Ada penyerahan diri Maria yang total, yang utuh kepada Tuhan. Karena Maria meyakini bahwa kuasa Tuhan yang memanggilnya itu sangat besar. Maka segala resiko atas pilihan melakukan kehendak Tuhan tidak menjadi hal prioritas yang dipikirkan oleh Maria. Maria percaya asalkan ia taat, maka segala resiko yang harus dia tanggung bukan dia akan pikul sendiri di pundaknya. Tuhan akan ikut menanggung bersama-sama. Tuhan akan bereskan. Nah, hari ini kita berefleksi tentang seberapa besar kasih kita kepada Tuhan sehingga bisa melahirkan buah ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sudah terlalu sering Bapak Mama, saudara-saudara, opa oma, kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. Namun apakah kasih kita kepada Tuhan itu melahirkan ketaatan untuk menjawab panggilan Tuhan? Sekalipun ada banyak resiko yang besar, yang berat, yang harus kita pikul. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan. Tetapi tadi syaratnya, ketaatan kita harus didorong dengan kasih. Ketaatan yang benar tidak hanya dilakukan untuk memenuhi keinginan kita sendiri, atau hanya sekedar kita menjadi orang Kristen yang menunjukkan ketaatan untuk menghormati Tuhan, tetapi benar-benar keluar dari rasa cinta, rasa kasih kita kepada Tuhan. Maka poin penting untuk kita ingat, kasih dan ketaatan tidak dapat dipisahkan. Tanpa kasih, ketaatan akan menjadi sia-sia. Dan sebaliknya, tanpa ketaatan, kasih tidak akan pernah bisa kita praktekkan dengan baik. Nah, ketaatan karena kasih akan banyak membawa manfaat. Contohnya, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan begitu pula dengan sesama, sehingga kita terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun ketaatan tanpa kasih itu akan melahirkan orang bisa saja rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberi persembahan, namun dia tetap egois, memelihara rasa benci kepada sesama. Bisa jadi dia tidak menjadi pribadi yang peka terhadap keluarga. Ketaatan dilakukan, tetapi bisa saja terlihat dia taat, tetapi hatinya tidak penuh dengan sukacita. Atau dia melakukan segala sesuatu dalam pelayanan, tetapi ada rasa terpaksa. Melakukan sesuatu tetapi tidak rela. Maka yang terlihat kita menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Melayani tetapi mengeluh. Taat karena kita mau melihat apa yang mau saya dapat ketika saya taat. Ada merasa terpaksa, saya melakukan saja karena saya takut mendapatkan hukuman. Maka ketaatan bukan karena kasih, akan menjadi ketaatan yang sifatnya musiman. Ada jangka waktu, atau tidak akan berkelanjutan, tidak akan bawa damai sejahtera bagi diri kita, apalagi damai sejahtera bagi orang-orang yang kita layani. Nah, sosok Maria
yang sederhana, perempuan sederhana itu memberikan kita teladan iman. Bagaimana menjadi orang beriman yang taat dalam kasih kepada Tuhan. Agar setiap kali kita merayakan Natal, kita menyambut kedatangan Kristus, kita belajar untuk merayakan Natal, menyambutnya dengan hati, melahirkan sikap ketaatan sebagai orang-orang beriman. Jika tidak, 1000 kali atau berulang-ulang kali kita merayakan, tidak akan pernah membawa sukacita di hati. Apalagi membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Natal hanya menjadi sebuah perayaan, bukan membawa kita untuk melihat bagaimana ketaatan Kristus kepada Bapa akhirnya melahirkan sukacita bagi dunia. Ketaatan pada kehendak Tuhan, sekalipun resikonya kita akan menjadi capek, kita bisa sakit, kita bisa mengorbankan berbagai hal, namun ada janji Tuhan. Mereka yang taat melakukan kehendak Tuhan akan menerima hal-hal baik. Semua yang baik sudah Tuhan siapkan. Itu terbukti di dalam diri Maria. Maria dipilih oleh Tuhan. Maria memilih taat di dalam kasih dan ketaatannya, maka Maria menerima sukacita yang berlipat-lipat ganda. Terkadang yang menghalangi ketaatan kita kepada Tuhan adalah selain karena kurang kasih kita kepada Tuhan, karena kita ini menjadi orang Kristen yang kurang percaya pada janji Tuhan. Maka perhitungan untung rugi atau risiko kadangkala menjadi penghambat untuk kita taat pada perintah Tuhan. Maria tidak memperhitungkan kerugian. Maria tidak memperhitungkan keuntungan bagi dirinya untuk menjawab ya pada perintah Tuhan. Sekalipun Maria tidak memperhitungkan untung rugi terhadap keputusannya ikut Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, namun ingat, Tuhan tidak melupakan pengorbanan yang dimuat Maria. Semua yang dikatakan oleh Maria itu menggugah hati Tuhan untuk Tuhan turun tangan dan memberkati hidup Maria. Seperti juga yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pertama Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua Allah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka Maria bukan sosok perempuan hebat, menurut ukuran ekonomi, menurut ukuran sosial, tetapi Tuhan pilih. Tuhan rangkul untuk rencananya yang besar terjadi di dalam hidup Maria. Jika Tuhan mau merangkul Maria yang kecil dan membuat Maria berarti, maka sekarang di Minggu Advent ketiga ini, Opa Oma, Bapak Mama, Saudara-saudara terkasih, kita diingatkan seperti apapun diri kita, yang penting kita memiliki kasih di hati. Kita memiliki ketaatan untuk melakukan kehendak dan rencana Tuhan, maka sekalipun tadi kita kecil tidak berarti kita akan diurapi. Tuhan akan memberkati tangan kita yang kecil, tangan kita yang mungkin kosong, tidak ada apa-apa. Tuhan akan membuat kita menjadi pribadi yang besar untuk merangkul orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan sentuhan kasih yang tidak diperhatikan, orang-orang yang diabaikan contohnya. Tuhan akan pakai kita untuk kita juga bisa menjadi saksi untuk orang-orang seperti itu agar mereka menjadi kuat di dalam Tuhan. Banyak kali orang takut untuk melakukan pelayanan karena dia merasa kecil, tidak berdaya. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau cari orang yang taat. Itu yang Tuhan mau cari. Bukan orang yang besar, orang yang sudah hebat. Tuhan yang pertama, Tuhan mau mencari orang yang taat. Orang yang siap melakukan apa yang Tuhan mau. Maka mari beri diri kita dalam perayaan Minggu Advent yang ketiga ini dengan hati penuh sukacita. Untuk minta Tuhan pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Di Minggu Advent ketiga kita bisa memperhatikan para janda, duda, lansia,
orang-orang difabel, anak-anak yatim piatu, orang-orang terpenjara, orang-orang yang susah di sekeliling kita. Sukacita Advent di minggu ketiga dapat kita tandai dengan menyalakan lilin, tetapi bukan berhenti menyalakan lilin, ataupun menyaksikan ada lilin Advent yang dinyalakan, tetapi kita kemudian pulang dan dengan hati penuh sukacita bawa kabar sukacita bahwa Yesus datang. Yesus menyelamatkan dunia. Sukacita karena kita dipilih untuk jadi duta bagi Kristus, untuk bawa kabar sukacita bagi mereka yang sementara hidup dalam kondisi yang tidak berdamai sejahtera, yang berduka. Selain taat melakukan yang Tuhan mau untuk orang lain, di masa Advent ini juga mari kita bangkitkan sukacita sebagai orang Kristen. Secara pribadi, mari kita belajar untuk menguasai diri kita dari berbagai tindakan-tindakan yang justru membuat orang lain susah. Harusnya minggu Advent ketiga ini menjadi momen kita memotivasi, mendorong diri kita dalam tuntunan roh untuk membawa kabar sukacita. Maka miris kalau sukacita menyambut Natal justru membuat banyak orang tidak kontrol diri untuk membuat orang lain tidak nyaman. Banyak orang sudah menyelenggarakan persiapan-persiapan untuk pesta, musik yang keras, bunyi petasan. Anak-anak muda kadangkala kita menjadi tidak nyaman ketika mereka membunyikan knalpot motor yang didesain untuk mengganggu kenyamanan lingkungan, aksi-aksi anarkis di jalanan karena minuman keras yang mengganggu orang lain. Praktek-praktek seperti itu tidak membawa sukacita. Itu bukan yang Tuhan mau untuk tiap-tiap orang percaya merayakan Advent, mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Bukan. Tuhan mau supaya sukacita yang datang dari Tuhan untuk kita dialami oleh semua orang. Maka minggu Advent ketiga ini kita bersukacita karena Tuhan panggil kita. Tuhan tidak hanya panggil Maria, tetapi Tuhan panggil kita semua untuk bawa damai, untuk berikan damai, untuk bagi sukacita, untuk bagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau saya punya damai, maka saya juga punya tanggung jawab untuk bagi damai itu kepada orang-orang yang belum ada rasa damai. Kalau saya punya kehidupan baik, maka pagi ini dengan sukacita saya memberi diri untuk membagi kebaikan untuk semua orang. Supaya damai sejahtera, kebaikan, sukacita itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi menjadi milik semua orang. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mau turun masuk ke dalam dunia. Karena dia ingin suasana surgawi yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera itu tidak hanya ada di atas, tetapi harus turun dinikmati oleh seluruh dunia. Maka duduk menikmati sukacita di masa Advent membawa kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman. Dari memperhatikan diri, mulai keluar untuk memperhatikan orang lain. Dari yang hanya ingat diri, untuk kita belajar untuk ingat orang lain. Dari yang suka senang sendiri, belajar untuk cari kesenangan bersama orang lain. Ciptakan suasana yang bukan hanya diri kita yang senang, tetapi semua orang ikut senang. Bukan kita saja yang tenang, tetapi semua orang juga merasakan ketenangan. Hari ini kita belajar spirit memberi diri dari Yesus juga turun di dalam diri Maria. Dan sekarang harus juga turun di dalam hati kita. Jemaat Tuhan yang mengalami sukacita perayaan Advent. Mari kita belajar dalam sukacita untuk taat. Memperhatikan orang lain, ingat orang lain, cari senang, cari damai. Bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk orang lain. Selamat merayakan minggu Advent ketiga, opa oma, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu sukacita yang akan terus menguatkan kita untuk melewati segala musim hidup. Sekalipun sukar jalan kita, tetapi kita bersyukur Tuhan mau datang untuk menolong dan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diperkenankan oleh Tuhan untuk merayakan Minggu Advent ketiga. Sukacita kami berlimpah-limpah karena Tuhan mau datang menjumpai kami. Hari ini kami belajar dari sosok seorang perempuan sederhana bernama Maria yang dengan penuh sukacita menyambut panggilan Tuhan untuk dijadikan seorang yang berarti, untuk melahirkan Yesus, menjadi ibu bagi Yesus. Sekalipun resikonya besar, tetapi karena kasih dan ketaatan, ia yakin bahwa ia bisa menjawab panggilan Tuhan itu, dan segala resiko yang berat bisa ia tanggung bersama-sama dengan Tuhan yang memberi ia kekuatan. Terima kasih. Apa yang menjadi teladan hidup Maria juga menjadi teladan kami, supaya kami juga boleh benar-benar menjadi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan untuk menjawab setiap panggilan Tuhan yang Tuhan perdengarkan bagi kami. Sekalipun ada resiko, kami tidak boleh takut karena Maria contohnya, ia tidak menanggung sendiri. Kami juga belajar kami punya penolong. Yesus Kristus telah datang dan memberikan penguatan bagi kami bahwa dalam tuntunan roh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala beban yang berat sekalipun makan mampu kami pikul. Maka hari ini biarlah kami semua bersukacita di dalam Tuhan dalam perayaan Minggu Advent, supaya kami semakin yakin bahwa kami tidak pernah sendiri. Tuhan ada mendampingi kami. Belajar untuk ada kasih di hati kami dan ada ketaatan yang sungguh, supaya kehidupan beriman kami adalah kehidupan yang berdampak. Kami tidak jadi orang-orang Kristen yang hanya ingat diri kami, tetapi kami harus ingat orang lain. Kami tidak hanya berjuang untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kami terpenuhi, tetapi kami juga berjuang untuk orang-orang lain juga boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, kebaikan, keadilan, dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih atas penyelenggaraan ibadah secara online pagi ini untuk semua kaum lansia, disabilitas Jemaat Peniel Manuta Pen, bahkan oleh semua saudara-saudara yang juga mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan tahu kehidupan kami semua, apapun yang kami alami sepanjang minggu yang telah berlalu, kami mensyukurinya. Terima kasih Tuhan memberi kami umur panjang. Terima kasih ada kesehatan yang Tuhan tambahkan bagi kami tiap-tiap hari. Kebutuhan-kebutuhan kami secara jasmani dan rohani Tuhan cukupkan. Kalau ada kami yang sakit, kami tetap percaya Yesus dokter tabib yang ajaib ada bagi kami. Maka ulurkanlah tangan-Mu Bapa, jamah saudara-saudara kami yang mengalami sakit, biarlah mereka boleh mendapatkan kelegaan. Kalau ada yang terus berjuang dengan sakit-sakit yang berat dan harus dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah dengan segala bentuk atau model pengobatan, kami memohon kepadamu, berikan kami iman yang kuat sekalipun kami lemah secara fisik. Tetapi iman dan pengharapan kami harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, di masa Advent ini, sekalipun ada banyak kesusahan yang dialami oleh kami semua dalam berbagai bentuk, ada sakit penyakit, ada kedukaan yang dialami oleh keluarga besar Sakan, di mana kekasih kami mendiang Oma Maria meninggal, tetapi biarlah keluarga dan kami semua tetap yakin bahwa orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan mendapatkan bahagian, kelepasan dari penyakitnya. Maka biarlah semua yang ditinggalkan tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami juga semua yang masih menanggung penderitaan karena berbagai kondisi lainnya, biarlah terus yakin bahwa Tuhan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami, asalkan kami memelihara kasih, ketaatan, iman, dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Untuk kaum lansia yang ada di rumah-rumah, Tuhan tahu kondisinya yang berbeda-beda. Apapun kondisi yang dialami kaum lansia, tetap hibur dan kuatkan,
anggota keluarga yang mendampingi, biarlah mendapatkan kekuatan ekstra dari Tuhan untuk mendampingi orang-orang tua mereka yang ada dalam kelemahan. Seluruh rencana aktivitas kami memasuki minggu baru, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Seluruh penyelenggaraan ibadah hari ini, dalam izin Tuhan, kami semua boleh melayani bersama UPP, lansia dan disabilitas, bersama tim multimedia dan tim Litmuger. Terima kasih. Ada kesempatan bagi kami untuk melayani dan berbagi sukacita. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi hal yang baik dalam pandangan Tuhan dan memberkati semua orang-orang yang mengikuti ibadah ini. Kami mendoakan semua rencana pelayanan ke depan, Tuhan yang memberkati selalu seluruh jemaat Niel Manutepen diberkati, khususnya kaum lansia dan disabilitas. Untuk itu kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini sambil memohon berkat dari Tuhan untuk seluruh perjalanan kami. Biarlah kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati opa oma, bapa mama, saudara-saudari sekalian dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Salam, Opa Oma, Bapak Mama, saudara-saudara terkasih. Kita sudah selesai ibadah pagi ini. Selamat merayakan Minggu Advent yang ketiga. Sukacita di dalam Tuhan tetap menjadi bagian kita semua. Sampai jumpa dalam pelayanan ibadah online selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.